Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan NIM 203200245. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun saya di video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Etika dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Adapun tugas saya yaitu tentang mendorong pelaksanaan etika di dalam manajemen. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa etika manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mewujudkan masa-masa yang mendatang. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang mendorong pelaksanaan etika di dalam manajemen. Yang pertama, pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan yang dilakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. Yang kedua yaitu advokasi etika, ialah upaya organisasi untuk menjalankan etika dalam kegiatan dengan cara menempatkan orang ataupun tim dalam manajemen yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan yang ada di organisasi itu agar tetap memenuhi standar yang ada. Ketiga yaitu standar aturan mengenai etika. Organisasi perlu menyatakan secara spesifik kepada pihak ataupun masyarakat mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Dan agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif dengan perlunya dan adanya dukungan dari tim melalui sistem pengawasan. Keempat yaitu keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika, ialah upaya untuk menjamin organisasi untuk menjalankan kegiatan secara beretika dan melibatkan publik. Dalam kegiatan organisasi dianggap tidak beretika karena adanya ketidaksopanan yang dijalankan di dalam organisasi itu. Dan mencoba mengingatkan organisasi bahwa jika kegiatan tidak etis dilaksanakan, maka organisasi akan menghadapi konsekuensi yang logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Ada 5 cara yang ditetapkan organisasi untuk meningkatkan etika. Yang pertama, saling menghargai dan memberi rasa hormat. Nah, kita sebagai manusia itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Jika di dalam suatu organisasi, jika pemimpinnya berbicara, maka kita harus mendengarkan dan menghargai apa yang sedang dibicarakan dan memberikan rasa hormat terhadap ia yang memberikan sesuguhan pengetahuan untuk kita anggota-anggota organisasi tersebut. Kedua yaitu berkomunikasi secara terbuka. Nah, ketika setelah kita menghargai dan menghormati, maka kita harus melakukan komunikasi secara terbuka. Komunikasi ini penting untuk ditetapkan di dalam suatu organisasi dan maupun di dalam suatu instansi, karena bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman ataupun konflik di dalam organisasi itu, sehingga terjadilah komunikasi yang terbuka dengan saling efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu saling memberikan contoh yang baik.
contoh yang baik itu bukan saja dilakukan oleh pemimpin saja, akan tetapi sebagai anggota kita harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan-bawahan ataupun adik-adik organisasi yang baru ikut organisasi itu. Karena dengan memberikan contoh yang baik, maka ia akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik juga, sehingga organisasi itu mempunyai tujuan yang efektif. 4. Saling memberikan kepercayaan. Etika tidak akan tercipta jika rasa kepercayaan itu tidak ada di dalam organisasi tersebut ataupun di dalam instansi. Karena rasa percaya itu harus ditimbulkan dari diri sendiri untuk dapat menghargai dan mempercayai apa yang ia sampaikan dan apa yang ia berikan kepada kita anggota-anggota organisasi. Yang kelima yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota organisasi. Nah, pelatihan yang berupa pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen, serta tujuan dari pelatihan ini untuk mengasah kemampuan dari anggota organisasi ataupun pemimpin organisasi itu agar mereka mempunyai motivasi dan menjadi lebih unggul di dalam memulai etika yang bagus. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang mendorong pelaksanaan etika dan pelatihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.